Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Membaca dan belajar halaman 177 buku murid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tughfiru li ma ashkala hatta yufhama. Allahumma innaka anta ta'lamu wa la a'lamu. Allahumma innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nuril mudhibi lil isyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani farudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segenap santri-santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santri aula dan juga santri banat yang Ustaz banggakan, yang Ustaz sayangi, yang merupakan pesan wasiat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa diperhatikan, terutamanya ialah di dalam pencarian ilmu. Baginda Nabi bersabda,
bagi kami Dewan Asatidz ataupun juga pembimbing-pembimbing, abang-abang kelas yang sudah diamanahkan untuk membantu di dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan ilmu yang telah diketahui. Kenapa demikian? Kembali kepada pengajian kita pada minggu yang lalu, bahwasanya hukum daripada menyembunyikan ilmu, kitmanul ilmi adalah haram. Pengajian minggu lalu kita membahas tentang metode-metode di dalam belajar yang baik. Al-Imam As-Sarmuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim menyampaikan metode-metode yang baik diawali semalam adalah dengan bersungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, dengan penuh konsentrasi dan juga mencatat. Yang pertama. Yang kedua adalah ta'ammul dan tafakkur. Apa yang sudah didengar dengan penuh konsentrasi diangan-angan, yang sudah dicatat diangan-angan, difikirkan dengan penuh keseriusan, fokus. Bahasa sekarang fokus. Setelah menemukan titik terang dari apa yang dipelajari, kemudian dihafal dengan cara diulang-ulang, dibaca diulang-ulang. Sudah paham, dibaca diulang-ulang sampai hafal. Ya, metodenya menghafalnya bagaimana? Diulang-ulang. Bukan sekali saja membacanya, tidak hanya sekali direnungkan hafal sudah, tidak, tapi diulang-ulang. Kemarin disampaikan beliau minimal 1 hari mengulang berapa kali? 2 kali minimal. Itu pelajaran yang 1 hari tersebut, bukan pelajaran 1 minggu yang lalu, tapi pelajaran yang dipelajari hari ini. Setelah diulang 2 kali sudah dihafal, dirasa cukup, atau mungkin karena pelajarannya banyak, panjang pembahasannya, butuh daripada lebih dari 2 kali diulang, maka perlu ditambahkan 3 kali, 4 kali, sampai selesailah mengulang tersebut. Nah, setelah selesai mengulang dan hafal, baru kemudian membuat ringkasan, rumus bahasanya semalam. Contohnya semalam apa? Pembahasan rukun wudu. Rukun wudu ada arkanul wudu sita, ada 6. Ya. Maka ketika sudah menghafal atau sudah dikuasai tentang pembahasan rukun wudu itu, dibuat rumus. Oke, di catatan kaki kitabnya. Apa istilahnya? Footnote. Ya, dibuat footnote. Rukun wudu ada 6. Dan situ saja. Untuk apa? Barangkali nanti namanya manusia ada terlupa. Tapi ketika sudah melihat catatan kecil itu, oh iya, rukun wudu ada 6. Langsung seketika ingat apa-apa saja rukun wudu, mulai dari niat sampai tartib. Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, membasuh 2 kaki, tartib. Jadi sudah langsung ingat. Nah, itu fungsi daripada membuat ringkasan kecil, membuat rumus. Setelah membuat rumus dan dirasa cukup, baru boleh menginjak pelajaran yang selanjutnya. Di samping di dalam belajar materi yang selanjutnya ini, kita juga mengulang sekali pelajaran yang tadi. Ditambah lagi tugasnya yang baru adalah kemarin mudzakaroh bersama dengan teman-teman. Apa itu mudzakaroh semalam? Berdiskusi, ya. Kalau mengulang tadi namanya mengulang sendiri. Tapi kalau sudah ilmunya lengket, ilmunya sudah dapat, sudah
dan ingat kuat, maka ketika menginjak pelajaran yang baru, di samping juga mengulang sendiri sesekali, harus ada usaha menyampaikan, berdiskusi dengan sesama temannya. Nah, itulah fungsi daripada usaha semalam. Di antaranya adalah menyampaikan ilmu, tidak menyembunyikan ilmu. Keterangannya semalam bagaimana kalau menyembunyikan ilmu, maka nanti di dunia dia akan terlupa dengan ilmu yang sudah dipelajari karena disimpan sendiri, tidak pernah diungkapkan, tidak pernah dimusyawarahkan, tidak pernah didiskusikan, dibahas. Lama-lama akan hilang, kembali menjadi orang yang tidak tahu. Itu di dunianya. Di akhiratnya semalam, karena itu adalah termasuk daripada dosa, maka akan mendapatkan siksa. Apa siksanya semalam? Apa semalam siksanya? Akan dipasangkan tali kekang seperti kuda itu, tali kendali dari api neraka. Alhamdulillah ini. Oleh karenanya segala hal yang memang perlu untuk disampaikan, terutamanya adalah ilmu, maka perlu disampaikan. Asalkan itu adalah kebenaran dan juga memang sudah pasti kalau itu adalah ilmu. Tapi kalau belum tahu, maka tidak boleh disampaikan dulu, harus dicari tahu kebenarannya. Maka boleh juga diucapkan kalau memang tidak tahu, wallahu a'lam, saya belum tahu, nanti akan saya cari tahu. Tapi kalau sudah tahu dan jelas-jelas memang itu benar, disampaikan. Tidak boleh menyembunyikan. Balighu anni walau ayat. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan meskipun cuma satu pengetahuan. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, satu pengetahuan. Tapi jelas memang itu adalah ilmu. Ya, tidak ada anak ustaz namanya sesuatu yang baik meskipun kecil itu remeh. Tidak ada. Kebaikan apapun, jikalau itu memang baik, meskipun nilainya kecil, tetap istimewa, nilainya besar. Ya, bahkan di antara syu'ul iman, ya syu'ul iman, di antara cabang-cabang keimanan yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan di tengah jalan. Ya, ilhabil ada duri, ada batang pohon, ada jarum, ada paku diambil. Takut nanti kena orang lah. Itu termasuk iman. Ya, meskipun nampaknya remeh, tapi di sisi Allah besar nilainya. Nah, oleh karenanya tidak ada sesuatu kebaikan yang kecil itu dianggap sepele, dianggap remeh. Semua kebaikan itu istimewa. Tidak harus kita itu sedekah membukanya, tidak. Apapun yang dimiliki buat sedekah. Bahkan kalau tak punya apa-apa, cukup dengan senyum. Ya, tabas samuka ala wajhi akhika sedekah. Senyum. Ya kan? Ya, kopi senyum. Nah, ya. Nah, kalau ada ya sedekah dengan yang ada. Dalam hadis lain baginda Nabi bersabda, "Ittaqun nar walau bisyaqil tamr." Sallallahu alaihi wasallam. Takutlah api neraka meskipun sedekahmu hanya dengan setengah kurma. Kurma segini. Ya kan? Karena takut dengan api neraka, ada orang perlu, orang butuh, lapar dia, belum makan. Sedekahkan setengah. Setengahnya untuk kita sendiri. Karena memang yang waktu dimiliki itu satu kurma. Bila bagaimana yang di lemarinya banyak tabungan makanan, sebagai makanan itu. Kadang-kadang kawan ada yang 1 bulan tak ada kiriman,
wa yawmal qiyamati bilijamin min narin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man alima, siapa saja yang sudah tahu ilman pada suatu ilmu, sudah tahu memang betul-betul ilmu rukun wudu ada 6. Nampak adiknya adik kelas yang wudu meninggalkan satu rukun, kok diam saja? Nah, hati-hati. Fakatamahu, lantas dia menyembunyikannya. Acu tak acu, tak mau menyampaikan ilmunya itu. Uljima, maka akan dipasangkan tali kekang tadi, tali kendali. Ya, bijak uljima, dipasangkan tali kendali. Yaumal qiyamati, di hari kiamat, bilijami min nari, dengan tali kekang dari api. Ini yang menyampaikan adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah tahu, maka wajib menyampaikan, mengingat. Barangkali adik-adiknya yang baru, yang kelas 1 seperti saat ini, belum tahu rukun-rukunnya wudu itu 6. Masih meninggalkan, barangkali meninggalkan mengusap bagian kepala. Setelah tangan, ya langsung kaki. Setelah tangan langsung kaki. Kita tahu, kita nampak ada kita wudu ini masih belum sempurna, belum sah. Diingatkan, jangan didiamkan. Kalau didiamkan kita tahu, maka termasuk menyembunyikan ilmu. Ingat ya, semalam saya sampaikan, menyampaikan ilmu tidak harus menunggu jadi guru. Asalkan memang betul-betul ilmu sudah tahu kebenarannya. Ya kan, contoh kecilnya seperti guru tadi. Jangan nanti guru jadi IPA, jadi atas kelas 6 dulu, tidak. Lama kali itu, 6 tahun lagi, 4 tahun lagi. Kejadiannya sekarang. Ya kalau nanti ada kejadian yang kedua kali, kalau tidak ada, berarti kita melewatkan lahan dakwah kita. Ingat ya, tujuan kita ketika sudah mendapatkan ilmu adalah berdakwah. Disampaikan tabligh dakwah meskipun dengan satu ayat, satu pengetahuan. Jangan tunggu banyak dulu. Asalkan sudah tahu adalah dakwah, berdakwah. Anak Ustaz dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, ada 2 amalan yang mana amalan ini tidak dilaksanakan oleh malaikat, sedangkan amalan-amalan manusia, ibadah-ibadah semua manusia itu malaikat juga berbuat, sudah mengamalkan. Malaikat sholat, malaikat berzikir, ya, malaikat rukuk, malaikat sujud, ya, malaikat tak makan, puasa malaikat, ya kan? Di dalam belajar tersebut, malaikat tidak makan, puasa namanya kan tidak makan. Tapi ada 2 amalan yang mana ini istimewa, tidak bisa disaingi oleh malaikat sekalipun. Malaikat tak ada berbuat ini, hanya manusia yang bisa berbuat, tentunya dengan kadar keimanan dan juga keilmuannya. Apakah 2 amalan ini yang ketika dilaksanakan oleh para manusia yang punya iman tinggi dan juga ilmu tadi menjadi istimewa daripada malaikat? Yang pertama adalah berdakwah. Yang pertama adalah berdakwah. Berdakwah itu mengasih tahu orang yang belum tahu, mengajak orang yang belum mau untuk ibadah, untuk berbuat baik, menjadi mau. Tapi syaratnya mengajak atau memberitahu itu, usahakan kita pun juga mau berbuat. Kita mengamalkan juga. Kalaupun memang belum bisa, paling tidak ada kemauan di dalam hatinya, azam, kemauan kuat. Saya pun nanti akan berbuat, meskipun sekarang belum. Jangan sampai hanya mengajak orang, dia pun enggak, tak ada kemauan. Itu namanya apa? Munafik. Ya, hanya mengucapkan, tidak bisa berbuat. Kalau memang belum bisa berbuat, paling tidak ada kemauan kuat. Saya memang belum bisa sekarang, tapi saya ingin
yang menjadikan manusia itu istimewa, yang mana amalannya tidak dilakukan oleh para malaikat adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Malaikat Jibril itu Ustaz menyampaikan wahyu dan juga melaksanakan perintah Allah ketika datang ketika Ramadan bertadarus dengan Rasulullah. Itu perintah Allah. Ya, amalannya karena perintah Allah. Dan itu khusus untuk malaikat Jibril, terkhusus, tugas khusus, independen. Ya, oleh karenanya membaca Al-Quran ini sangat istimewa. Pahalanya 1 huruf diganjar dinilai 10 kebaikan. 1 huruf alif lam mim, berapa huruf? Alif lam mim, berapa mana? 3. Ya, bukan alif lam itu 1 huruf kata Nabi, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim. Bayangkan, alif lam mim 3 huruf. Niat kita membaca Al-Quran 30 kebaikan, 30 paham. Nah, itulah keutamaannya ketika kita mau berdakwah dan juga mau membaca Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajiannya yang ada kitab di halaman 42. Baris keempat dari bawah. Fala budda li talibil ilmi, maka harus, la budda ya, harus, tidak boleh tidak, harus, maka harus bagi pencari ilmu, penuntut ilmu, ya, penuntut. Kenapa dikatakan penuntut ilmu? Karena kata Ustaz Haji Hidayat rahimahullah ta'ala, kalau menuntut itu sampai dapat, menuntut itu sampai dapat. Kata beliau, kalau orang sedang dihadapkan di pengadilan, ada namanya jaksa penuntut umum, harus kasus perkara ini kelar, dituntut habis-habisan. Itu kenapa oleh biasanya diartikan penuntut ilmu. Kalau serius menuntut ilmunya, gak main-main ketika belajar. Ketika belajar tidak main-main, tidak berjari, tidak karena menuntut. Aku belajar sungguhan ini harus dapat ini, ya kan? Mengaji sama Ustaz Anas harus dapat ini. Apalagi Ustaznya ganteng, ganteng gak bisa? Ya, nah begitu harus dapat. Nah, namanya penuntutnya. Kalau kita artikan penuntut juga ya, mengikuti tiba kepada Ustaz Haji Hidayat, harus dapat, gak boleh main-main, gak boleh ngantuk. Ya, harus bagi penuntut ilmu minal mudzakarati, untuk berbuat atau untuk melaksanakan mudzakarah. Mudzakarah tadi berdiskusi, ya, menyampaikan pemikirannya, tukar pemikiran. Wal munazarati, dan adu argumen. Munazarah, kalau mudzakarah tadi bertukar dulu, saling isi informasi. Kalau munazarah itu adu argumen. Gak apa-apa, tapi nanti dijelaskan adab-adabnya. Tidak boleh asal-asalan, ada adabnya, ya. Wal mumorohati, dan melempar pertanyaan, saling ngetes bahasanya, ya, saling melempar pertanyaan, mengetes. Tujuannya apa? 3 hal ini: tukar informasi, tukar pengetahuan, kemudian adu argumen, dan lempar pertanyaan atau ngetes. Tujuannya nanti adalah untuk musyawarah, menemukan titik terang
bukan. Syukur kalau memang argumennya benar, diterima oleh kalangan banyak, oleh orang banyak, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, justru benar itu adalah dari lawan musyawarahnya, maka kita menerima, kita legowo. Ya, bahasa Inggrisnya legowo. Inggris itu bukan, bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawanya legowo. Menerima, tidak memaksakan kehendak, tidak bisa. Argumen saya yang benar, saya pertaruhkan, saya pertahankan sampai hari kiamat. Oh, tak boleh seperti itu. Ya, nah, kalau benar diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, mungkin memang yang benar dari pihak lain. Ya, Fayam bagi, nah di sini adab-adabnya ketika kita musyawarah tadi. Fayam bagi maka seharusnya, kita artikan yang bagi seharusnya juga ya. Fayam bagi maka seharusnya ayyakuna bil insofi, adanya pencari ilmu atau penuntut tadi ya, adanya penuntut ilmu dengan sikap insaf. Kalau bahasa kita itu insaf. Apa itu insaf? Sadar, ya, bentuk kesadaran. Saya sekarang sedang berhadapan dengan orang lain, tujuannya mencari kebenaran. Harus sadar itu. Bukan saya ingin memaksakan kemauan saya kepada yang lain. Bukan saya mau pemahaman saya diterima oleh semuanya, bukan. Tapi kesadarannya saya musyawarah untuk mencari kebenaran. Ya, itu adab yang pertama, insaf atau insaf, penuh kesadaran. Yang kedua, wata'ani, dan berhati-hati. Berhati-hati ketika menyampaikan argumen, dipelajari dulu betul-betul. Ya, betul-betul dijadikan sebelum bermusyawarah, atau mungkin biasanya kalau para santri ya, itu mungkin nanti ada namanya bahsul masail, pembahasan ilmu fikih, ilmu nahwu ada. Insya Allah kalau tidak salah di tahun ini ada program Hizbut Ta'lim, nanti ada diskusi katanya. Ya, diskusi ilmiah. Kalau bahasa Arab itu bahsul masail. Mudah-mudahan terrealisasikan ya. Harus hati-hati dengan penuh persiapan, dijadikan dulu, dicari tahu dulu ilmunya, sumber-sumber yang valid. Jangan asal ngomong, jangan asal bunyi, ya, kemauan sendiri tidak, pendapat ulama. Itu ya. Wata'amuli, dan berangan-angan, merenung, betul-betul sudah dicari tahu bukti-buktinya atau dalil-dalilnya, petunjuk-petunjuknya, sumber-sumbernya, diangan-angan, dijadikan betul-betul. Sudah mentok, dapat kesimpulan, baru berargumen. Tapi ingat ya, kembali ke awal, argumen ini bukan titik akhir, tapi argumen dia ini adalah nanti menjadi pembanding dengan yang lain. Mana yang benar, itulah yang diterima, bukan memaksakan argumen dia. Baik ya, jadi adabnya 3, penuh kesadaran, berhati-hati dengan persiapan, cari sumber yang jelas, dan direnungkan, diangan-angan dulu sebelum nanti berdiskusi. Ya, diskusi itu baik atau ya, baik. Ya, membuka cakrawala pengetahuan kita. Maka perlu ketika belajar malam setelah kegiatan isya nanti, belajar nanti itu sesekali diskusi, nggak apa-apa. Ya, mungkin ditengahi oleh pemahaman Hizbut Ta'limnya, diskusi. Tapi ingat, tujuannya mencari kebenaran. Ya, tidak boleh memaksakan kehendak. Dengan penuh sopan santun, kalau menyampaikan argumen yang kata-katanya bagus, jangan
bisa punya saya yang benar sampai berdiri-diri, nggak boleh. Bahkan ada itu sebagian dibanting kitabnya atau dikubur kitabnya, cukup. Nah, itu nggak boleh, tidak beretika. Fa'ilal munazarata, karena sesungguhnya tadi tukar apa pengetahuan, diskusi, wal mudakarati, dan juga bukan munazarah tadi, adu argumen ya, adu argumen, kembali di sini munazarah, adu argumen, wal mudakarata, dan tukar informasi atau diskusi, musyawaratun. Nah, tujuannya adalah musyawarah. Apa itu musyawarah? Berunding. Cemana ini yang benar ya? Aku punya lah pemahaman seperti ini. Kamu cocok gak? Nah, itu. Oh enggak lah, kalau saya begini. Coba kita pikir dulu, bentar ya. Ini kan ini asal muasalnya masalahnya. Nah, itu musyawarah. Bukan memaksakan pemahamannya atau argumennya. Wal musyawaratu innama takunu li istikhrajis shawabi. Sedangkan musyawarah itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan atau menimbulkan kebenaran. Nah, jadi musyawarah tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan yang benar, menimbulkan kebenaran. Bagaimana bisa timbul kebenaran ini? Tentunya dengan cara juga yang benar, dengan cara yang benar, yang beradab tadi, penuh kehati-hatian, penuh kesadaran, tidak semaunya sendiri, tak boleh semaunya sendiri. Bahkan Ustaz, di dalam Al-Quran itu ada namanya surah Asy-Syura, surah tentang musyawarah. Iya, saking pentingnya musyawarah di kalangan umat Islam. Kenapa? Di samping menimbulkan kebenaran, menjaga ukhuwah, persaudaraan. Enak kalau memang tujuannya itu mencari kebenaran, akan saling merangkul, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mencemooh, tidak saling menyalahkan. Boleh berbeda pendapat, silakan. Tetapi kalau misalkan sudah tahu titik terangnya, bahkan kebenarannya sudah ditemukan, maka harus sudah saja dari dulu rela. Atau mungkin dua-duanya benar, ya sudah dipakai dua-duanya. Contoh, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Sama-samanya punya dalil, ya silakan. Ada bismillahnya jahar, ada bismillahnya sir, bismillahnya keras, ada bismillahnya pelan. Bahkan kalau imam
simpang D, simpang X, di mana titik temunya nanti, sudutnya ini berapa derajat. Nah begitu, jadinya enak karena sama-sama berpikir. Wartaani dan hati-hati, saya punya argumen ini dari dalil ini, saya punya, kamu punya itu dari dalil itu. Oh ternyata sama-sama hadisnya ini sahih, ya sudah dipakai dua-duanya. Nah begitu. Atau satunya sahih, satunya hasan. Oh berarti tingkatan saya lebih utama. Tapi kamu juga boleh pakai itu karena hadisnya hasan. Nah begitu. Kan enak kan? Nah baik. Wal insaf dan kesadaran. Ya. Wala yahsul dzalika bil ghadabi wasyarabi. Dan itu tidak akan hasil kalau dengan emosi. Emosi ya, mau menang sendiri. Wasyarabi dari atau syarbi dan memakan suara, arogan. Mau nggak mau punya saya yang benar. Sampai hari kiamat saya bela-belain. Nggak boleh. Tidak boleh. Demikian. Ya. Fa